Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang vektor. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, arti dari vektor dan skalar. Kedua, notasi vektor. Ketiga, komponen vektor. Keempat, panjang vektor. Kelima, operasi vektor. Dan yang keenam, vektor proyeksi. Pada poin yang pertama, yaitu arti vektor dan skalar, atau apa itu maksud dari skalar dan vektor itu. Nah, skalar adalah suatu besaran yang hanya memiliki besar atau nilai. Sedangkan vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Untuk poin selanjutnya yaitu notasi vektor. Biasanya vektor dinotasikan dengan huruf besar seperti ini. AB, contohnya AB dan dikasih panah di atasnya. Kemudian juga bisa dengan huruf kecil yang dikasih panah atasnya. Contohnya seperti ini, A, dikasih panah. Dan juga huruf kecil yang dicetak tebal. Kalau AB seperti ini, menandakan A merupakan pangkal dan B merupakan ujung. Baiklah teman-teman semua, kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu komponen vektor. Vektor itu ada yang di ruang 2 dan ada di ruang 3. Di ruang 2 itu komponen penyusunnya adalah X dan Y. Contohnya seperti O, Q. Koordinatnya adalah min 3 dan 2. Ini penulisan seperti ini adalah dalam bentuk vektor kolom. Nah, kalau cara penulisan lainnya adalah seperti ini. Ini adalah vektor kombinasi linier. Nah, kita buat dalam bidang kartesiusnya seperti ini. Ini X dan ini sumbu Y. Min 3, 2, di sini titiknya. Dan ini adalah Q. Jadi, arah vektornya adalah ke arah Q, O, Q. Nah, O itu adalah titik pusat. Biasanya O itu adalah titik pusat 0,0. Selanjutnya di ruang 3 itu komponennya adalah X, Y, dan Z. Contohnya OR, koordinatnya 1, 2, dan 3. Ini kalau kita tulis dalam bentuk kombinasi linier seperti ini. I ditambah 2J ditambah 3K. Kalau dia 1, ditulis hanya I-nya saja, atau J-nya saja, atau K-nya saja. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu panjang vektor. Untuk di ruang 2, komponen penyusunnya adalah X dan Y. Nah, kalau untuk mencari panjang vektor itu dinotasikan dengan seperti ini. A, vektor A, misalnya A, vektor A dikasih garis sama dengan rumusnya itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalau untuk di ruang 3, komponen penyusunnya adalah X, Y, dan Z. Maka rumusnya sama, yaitu misalnya B, panjang vektor B sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Yang kelima, operasi vektor. Operasi vektor itu ada, yang pertama adalah penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor ada secara geometri, yaitu menggunakan aturan segitiga. Contohnya seperti ini. U ditambah V, vektor U ditambah vektor V, maka jadinya seperti ini. Hasilnya adalah ini. Dan secara jajaran genjang adalah seperti ini. Vektor A ditambah vektor B, maka hasilnya adalah A tambah B. Selanjutnya secara aljabar, yaitu vektor U ditambah V misalnya. Sama dengan kalau di ruang 2, komponen penyusunnya adalah X1 dan Y1 ditambah X2 dan Y2. X1 ditambah X2, Y1 ditambah X2. Kalau di ruang 3, tinggal menambahkan di sini ada Z. Sini ada Z1 dan Z2. Kita masuk kepada yang kedua, masih di operasi vektor, yaitu pengurangan pada vektor. Contohnya, vektor A dikurang vektor B. Kalau di ruang 2 itu komponennya adalah X1, X dan Y. Nah, kalau dikurangkan misalnya vektor A dikurang B, X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2. Kalau di ruang 3,
komponennya ada 3, X, Y, dan Z. Nah, kalau dia di ruang 3, Z1 dikurang Z2, X1 kurang X2, Y1 kurang X2, Y1 dikurang Y2, dan Z1 dikurang Z2. Selanjutnya kita masuk kepada perkalian pada vektor. Perkalian pada vektor ada 2. Misalnya yang pertama adalah vektor, contohnya vektor A dikali vektor B, itu ada rumusnya X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Itu kalau di ruang 2. Kalau di ruang 3 tambahkan Z-nya. Z dikali Z ditambah. Kalau jenis yang kedua yaitu kalau perkalian dua vektor itu menghasilkan sudut alfa. Misalnya vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang ke-6 yaitu proyeksi vektor. Nah, gambarnya seperti ini. Ini vektor B dan ini vektor C. Jika vektor A diproyeksikan ke vektor B, maka kita buat simbolnya misalkan vektor C. Nah, C ini adalah proyeksi dari vektor A pada vektor B. Dan mencari C itu, vektor C itu adalah sama dengan A dikali vektor A dikali vektor B per vektor panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Nah, kalau misalnya vektor B diproyeksikan pada vektor A, kebalikannya di sini tetap vektor A kali vektor B per panjang vektor A kuadrat dikali vektor A. Nah, untuk mencari panjang C ini, panjang vektor C ini sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Dan kebalikannya, kalau A berarti vektor A dikali vektor B per panjang vektor A. Nah, panjang vektor C ini sama juga dengan proyeksi skalar ortogonal, proyeksi skalar ya. Nah, tadi proyeksi vektor. Baiklah teman-teman, tadi ada yang tertinggal satu poin yaitu perbandingan vektor. Nah, perbandingan vektor gambarnya itu seperti ini. Misalnya OA dan vektor OB di ini, terus ada vektor OP. Nah, dengan perbandingan M banding N. Untuk mencari OP ini, maka digunakan rumus M dikali OA dan M dikali OA ditambah N dikali OB per M ditambah N. Ini dia. Baiklah teman-teman semua, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman semua bisa terbantu dengan yang saya jelaskan, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.